Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan gitu ya, salah satu hal yang gitu ya, mungkin nggak banyak orang aware sehingga akhirnya ada di kondisi tersebut dan menganggap bahwa everything is fine ya, semuanya itu baik-baik aja sampai Anda notice bahwa perut Anda udah mulai offside. Nah hari ini kita mau membahas seputar perut buncit, bahayanya seperti apa. Pasti bahaya lah ya gitu, karena kita udah sering lah ngedengerin orang atau baca artikel atau nonton talk show gitu ya seputar perut buncit yang ini bahaya banget ya. Selain menuju ke obesitas atau at least overweight gitu ya, yang katanya bisa memicu komplikasi ke berbagai jenis penyakit. Makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas apa saja bahaya dari perut buncit, penyebabnya apa, terus gimana cara mengatasinya. Ini yang menjadi dilema banyak orang gitu ya, supaya perutnya nggak buncit, nggak offset lagi. Makanya harus disimak tuntas episode kali ini. Tapi sebelum bahas tentang itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan. Kita lihat yang pertama ya. Panas dalam terjadi akibat makan gorengan. Nah ini gimana ya, Indonesia itu kan, bukan Indonesia aja sih, maksudnya banyak negara termasuk kita Indonesia, termasuk saya gitu ya, suka banget namanya makan gorengan. Gorengan itu ibarat kata kalau di Indonesia itu udah jadi makanan pokok ya, karena kayaknya hampir setiap hari orang makan gorengan, entah gorengan karena beli di jalan atau Anda masak sendiri di rumah atau goreng sendiri di rumah. Nah kalau ngomongin tentang makan gorengan, biasanya itu kenapa? Gorengan itu ya ada panasnya, terus ada minyaknya, atau mungkin kalau kita di Indonesia itu suka makan gorengan sama apa? Cabai rawit, kemudian sama sambal kacang dan sebagainya lah, yang ada sensasi-sensasi bikin wah gitu ya. Nah ini kalau kita ngomongin makan gorengan, betul nggak sih kalau akhirnya dengan rutin atau sering makan gorengan ini bisa menyebabkan panas dalam? Nah panas dalamnya itu karena apa sih? Jadi kita harus tahu dulu nih definisi panas dalam ini apa dan ada nggak kaitannya dengan gorengan. Makanya nanti kita bahas, betul nggak kalau kita sering makan gorengan kita rentan mengalami panas dalam. Nanti kita bahas dan tanyakan ke dokternya secara langsung, ini mitos atau fakta ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Berat badan ideal artinya sehat. Kalau Anda lihat ya di event-event modeling dan lain sebagainya itu kan look so professional dan proporsional gitu ya. Nah ini kan jadi nggak tahu ya, ini mungkin ya ini menjadi salah satu indikator atau standar kecantikan. Selain kulit warna putih, badan yang ideal, ya memang sih selama ini kan kita selalu dikasih tahu orang-orang bahwa oke, biar nggak buncit, biar nggak obesitas ya harus jaga makan supaya berat badannya ideal. Tapi itu kan secara look, physical look gitu ya. Jadi kelihatannya secara langsung, secara fisik tuh seperti itu gitu. Nah tapi betul nggak sih kalau di luaran sana ada tuh yang bodinya kayak gitar Spanyol, tapi mungkin saja dalamannya banyak rusaknya. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Betul nggak sih dok kalau kayaknya badannya udah ideal ya, proporsional, udah kayak model gitu ya. Tapi ternyata nggak hanya sebatas itu ngelihatnya. Kita juga harus tahu nih, di dalamnya seperti apa. Mungkin itu fungsinya dari MCU atau medical check up seperti itu. Nah betul nggak sih kalau badan ideal itu belum tentu sehat? Nah ini juga bisa dibalik sebenarnya statementnya ya. Bahwa apakah orang yang obesitas selalu sakit atau penyakitan atau banyak bibit penyakit di dalamnya, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Nah ini sering banget nih, kamu jangan sering minum air dingin nanti gemuk. Kenapa gitu ya? Apalagi kalau kita nih di Indonesia suka makan yang berlemak dan lain sebagainya. Nah ini kayak analogi gini, ada lemak, terus ada air dingin. Karena ada itu lemaknya sama air dingin, membekulah dia. Wah jadilah dia lemak itu membandel di tubuh kita, jadilah gelambir-gelambir yang bisa menyebabkan ya orang overweight, obesitas, atau seperti tema kita hari ini perut buncit. Tapi kan air dingin itu bukan freezer gitu ya yang bisa membekukan si lemak ini sendiri gitu ya. Dan kalaupun kita kayak minum air dingin, sedingin apa sih tubuh kita bisa nerima? Ya oke lah dingin gitu. Tapi kan masuk ke dalam tubuh kita kan ada suhu tubuhnya gitu ya. Nah ini sebenarnya make sense gak sih kalau kita bilang jangan sering minum air dingin. Karena kalau sering minum air dingin bisa gemuk.
Nah, ini mitos atau fakta karena kebetulan saya juga sukanya minum air dingin gitu ya. Nah, ini jadi mitos atau fakta nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat mirsa ya. Tidak enak badan artinya masuk angin. Wes, ini mah udah pasti ya gitu ya. Di Indonesia itu entahlah dia sakit batuk, pilek, nggak enak badan gitu ya. My body is not delicious kata orang-orang gitu ya. Udah definisinya langsung masuk angin. Tapi secara medis sebenarnya ada nggak sih definisi atau terminologi masuk angin gitu ya? Atau nggak ada terminologi masuk angin, tapi memang case by case sesuai dengan simptomnya apa, gejalanya apa, nah baru itu disebutnya. Ya kalau batuk ya berarti batuk, pilek berarti pilek gitu ya. Kalau apa sih kalau sekarang itu meriang gitu ya, itu meriang berarti kan dia demam dan lain sebagainya. Nah ada nggak sih istilah masuk angin ketika kita ngerasa kayak orang luar negeri itu suka badannya greges-greges, greges apa ya, ada ya tahu ya, greges-greges gitu nggak sih? Nah kita kan kalau greges kan aduh masuk angin nih gitu ya. Nah kita akan tanyakan ke dokternya, apakah ketika badan kita ngerasa nggak enak udah otomatis bahwa oh kita lagi masuk angin. Kenapa anginnya masuk? Nah nanti kita tanyakan ya. Oke kita lanjut yang terakhir menurut saya. Minum jus buah itu sehat. Nah ini kebetulan juga saya suka kadang-kadang itu baca gitu ya. Ya intinya buah itu kan sehat. Nah sekarang itu lagi justru orang-orang susah nih gitu ya. Antara di jus atau langsung dimakan buahnya. Raw fruit gitu ya. Jadi kayak udah langsung real foodnya aja gitu. Nggak perlu yang di jus. Ini berkaitan dengan seratnya dan lain sebagainya deh gitu ya. Apalagi kalau jusnya tuh wah ditambah gula, ditambah kental manis. Bukan lagi sehat itu, gula darah Anda naik gitu ya. Nah kalau kita ngomongin tentang jus buah itu sehat sebenarnya ya tetap sehat, tapi kalau dibandingkan dengan kayak dipotong biasa langsung dimakan itu katanya jauh lebih sehat. Nanti kita tanyakan ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Anissa, apa kabar? Waalaikumsalam, pagi. Sehat ya, Baik, Dok ya? Alhamdulillah. Oke, Dok hari ini akan membahas seputar hal-hal yang sambil tutup jas ya. Relate banget nih ke banyak orang ya, terutama cowok-cowok, meskipun perempuan juga ada, yaitu perut buncit. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan secara umum ya Dok. Yang pertama adalah ini kayak udah jadi makanan pokok orang Indonesia nih Dok, gorengan. Kayaknya hampir setiap hari orang Indonesia rata-rata makan gorengan. Nah katanya kalau kita keseringan makan gorengan itu bisa menyebabkan panas dalam. Itu betul nggak sih Dok? Yang dimaksud panas dalam itu panas karena biasanya Dok, maksudnya kayak orang makan gorengan itu kan biasa pakai cabai rawit atau pakai sambal kacang. Yang notabene mungkin kerasa kayak, aduh sensasi panasnya gitu, pedesnya gitu ya. Nah itu sebenarnya panas dalam itu yang dimaksud itu panas dalam karena habis makan cabai huha-huha itu atau beda lagi atau gimana sih Dok? Oke, jadi kalau dibilang mitos atau fakta, tadi kan ada kata-kata keseringan. Kalau keseringan bisa jadi fakta. Nah, kenapa kalau panas dalam tuh buat kita ke dunia kedokteran itu dibilangnya faringitis atau radang tenggorokan. Nah, jadi si gorengannya ini menyebabkan iritasi sih sebenarnya. Kalau terlalu banyak sama ya minyaknya udah nggak sehat, misalnya udah hitam ya. Jadi dia menyebabkan iritasi. Nah iritasinya ini yang bisa timbul, jadi kayak bakteri sehat yang ada di situ malah berubah jadi bakteri yang jadi kuman istilahnya di situ gitu. Terus juga keseimbangan bakteri di faringnya, di tenggorokan yang jadi bermasalah. Ya, itu yang akhirnya bikin jadi infeksi. Ya, itu juga bisa menyebabkan kan peradangan, inflamasi. Jadi infeksi nggak cuma bakteri tapi virus juga bisa gitu. Jadi istilahnya jadi faktor, bukannya faktor utama tapi bisa menyebabkan faktor pencetus. Kalau terlalu tadi kata-kata keseringan dan minyaknya nggak sehat. Gitu. Mungkin kalau sesekali dan porsinya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering, minumnya tetap cukup.
nggak sampai iritasi sih, nggak menyebabkan tadi ya radang tenggorokan atau istilah medisnya tuh faringitis. Iya. Tapi sebenarnya iritasi yang dimaksud di tenggorokan itu sehingga terjadi peradangan gara-gara makan gorengan itu apanya dari gorengan yang bisa bikin iritasi sih dok? Maksudnya kayak selama ini ya kalau logikanya orang awam ya, ini maaf kalau salah, koreksi kalau salah juga. Kan kalau selama ini kita iritasi itu maksudnya kayak ada yang sesuatu yang lecet, yang terluka gitu ya. Kalau nangkepnya orang umum nih gitu ya. Nggak tahu nih kalau secara medis itu terminologi iritasinya gimana. Sehingga kayak apa mungkin gara-gara gorengan itu ada bagian kerasnya terus jadi iritasi atau karena minyaknya kepanasan lagi panas terus wah karena saking laparnya gitu atau gimana sih dok? Jadi kalau yang seperti itu tuh namanya iritasinya karena trauma ya, misalnya karena kepanasan tadi atau misalnya terlalu keras. Tapi kalau yang iritasi yang kita itu dia bikin peradangan atau bikin inflamasi. Jadi lama-lama tuh tenggorokannya jadi istilahnya kemerahan dan jadi lebih gampang untuk infeksi seperti itu. Gitu. Karena isinya sih, maksudnya dari gorengannya sendiri, terutama tadi minyaknya dan jumlahnya kan terlalu berlebihan gitu. Jadi lama-lama dia menimbulkan peradangan atau inflamasi. Jadi kalau peradangan mungkin istilahnya kayak kemerahan lah. Gitu. Jadi lapisan tenggorokannya tadinya aman gitu. Jadi lama-lama kemerahan. Nah karena kemerahan itu lama-lama dia jadi lebih mudah luka lah istilahnya. Nah lukanya di situ jadi si bakterinya itu jadi lebih cepat tumbuh atau virus. Gitu. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Memang kalau berlebihan. Kalau berlebihan makanya segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Yang sedang-sedang saja ya dok. Oke kalau bisa masak sendiri juga lebih bagus ya. Supaya tahu minyaknya juga lebih sehat gitu. Oke dok kita lanjut yang kedua ya. Berat badan ideal artinya sehat. Semua orang mengincar supaya berat badannya ideal. Tapi kan tidak semudah itu untuk mempunyai berat badan ideal. Nah sekarang udah punya berat badan ideal, masih bisa dikatakan bahwa belum tentu yang berat badan ideal itu sehat. Tapi kan yang obesitas pasti nggak sehat dong, gitu. Atau gimana tuh? Itu mitos atau fakta? Jadi kalau berat badan ideal, ini yang berat badan idealnya menurut kedokteran ya, standar kedokteran ya, bukan berat badan ideal standar kecantikan. Iya betul. Gitu, kan. Jadi berat badan idealnya ini diharapkan setidaknya penyakit-penyakit metabolik tuh nggak kena. Penyakit-penyakit metabolik itu ya akibat berat badan berlebih yang diharapkan dengan berat badan ideal. Terus kedua juga kecukupan gizinya cukup. Nah berat badan ideal kalau menurut dunia kedokteran itu ada standarnya dari standar orang Asia, orang Amerika itu berbeda-beda ya. Gitu. Terus juga dari mulai umur ya. Jadi untuk yang anak sama dewasa itu berbeda. Nah, gitu ya. Terus dia diukurnya berat badannya itu dari berat badan dia per tinggi badan kuadrat dalam meter tapi di kuadrat. Gitu. Nah, ada kisaran memang paling minimal 18 dan paling tinggi sekitar 23. Ya, karena kalau di atas 24, 25 udah dianggap berlebih obesitas. Itu indeks massa tubuh itu ya? Iya, itulah berat badan ideal di situ. Nah diharapkan dengan proporsi itu satu minimal penyakit metabolik tuh dicegah, itu satu. Terus kedua juga kalau di bawah kan kita takutnya malnutrisi. Oh iya betul. Kekurangan gizi. Kalau ini kan diharapannya nutrisinya cukup, tidak berlebihan dan sehat menurut kebutuhannya dia. Jadi kan berat badan ideal sebenarnya dihitung kalorinya juga sih. Nanti dari berat badan ideal itu kita bisa ngitung nih kalorinya dia berapa, kebutuhannya dia berapa. Walaupun nanti dikurangin umurnya, penyakitnya, pekerjaannya. Gitu. Jadi kalau berat badan ideal menurut kedokteran itu memang sudah dipikirkan dari sana, dari kebutuhan nutrisinya. Ini aktivitasnya umur segini sampai umur segini. Gitu. Termasuk kemungkinan kalau beratnya segini, nutrisinya yang cukup. Gitu. Nah, tapi tetap berat badan ideal itu sehat untuk yang penyakit metabolik. Kecuali memang ada beberapa penyakit tertentu yang tidak dipengaruhi metabolik ya. Misalnya seperti penyakit-penyakit kanker atau trauma seperti itu kan. Itu kan di luar jalurnya gitu ya dok ya. Oke jadi memang harus tahu nih idealnya ini versi medis, versi kedokteran atau versi kecantikan. Beda gitu ya dok ya. Kalau versi kecantikan ya
Karena versi kecantikan mungkin aja kayak ini ideal versi kecantikan, tapi di sini malnutrisi jatuhnya gitu ya, karena body mass index-nya itu di bawah banget gitu ya. Oke dok ya, kita lanjut yang ketiga nih. Ini juga sering banget nih sampai saya kadang-kadang overthinking juga nih minum air dingin, kadang-kadang katanya bisa bikin gemuk, betul nggak sih dok atau gimana nih? Kalau ini sih udah pasti mitos ya. Mitos ya, oke. Karena pikirnya gini dok, sorry aku potong. Jadi makan lemak terus minum air dingin, air lemaknya kedingin jadi beku. Atau gimana sih dok? Enggak sih, kalau untuk air ini kan tetap cairan ya. Kalau cairan dia kalau mengandungnya kan hanya elektrolit, tapi dia tidak ada kalori. Nah, jadi dia tetap tidak mempengaruhi. Jadi yang bikin kegemukan itu kalau asupan kita, kalori kita itu berlebihan. Terus tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ditambah pengeluaran kalorinya, istilahnya exercise-nya, aktivitasnya juga terlalu banyak. Duduk aja gitu. Itu jadinya ada ketidakseimbangan untuk kalorinya. Kalorinya berlebihan, numpuk, ini yang jadi bikin kegemukan gitu. Jadi bukan air esnya. Kalau air es itu masuknya ya tetap cairan, air putih ya. Air putih di sini ya, tetap isinya hanya elektrolit tanpa ada kalori. Nah, itu deh. Jadi aman ya. Aman. Jangan overthinking ya kayak saya ini. Kalau ini saya setuju, ini mitos. Mitos ya. Oke dok ya. Kita lanjut yang keempat. Nah ini kadang-kadang tuh di Indonesia tuh suka tinggal di Indonesia tuh karena banyak terminologi yang kayaknya kita nggak menemukan itu di luar negeri. Salah satunya masuk angin. Badan greges nggak enak udah masuk angin gitu. Sebenarnya dalam kedokteran, dalam dunia medis ada nggak sih dok terminologi masuk angin atau gimana sih? Kalau masuk anginnya nggak ada. Kalau masuk anginnya tidak ada, ya itu mitos ya. Tapi kalau greges itu bahasa kedokterannya ada, namanya malese. Badannya nggak enak. Iya betul. Atau pegel-pegel. Nah, salah satu gejala kalau ada infeksi, baik itu infeksi virus, infeksi bakteri, ya, atau ada abnormalitas lah di tubuh. Nah, salah satunya seperti itu, malese atau badannya ngerasa nggak enak. Nah, bahasa Indonesianya kan bahasa Jawa ya greges gitu. Greges ya. Tapi kalau bahasa medis namanya malese, badannya nggak enak, rasanya badannya nggak enak. Gitu. Nah, terus nanti dilanjutkan ditandain misalnya pegel-pegel, nyeri-nyeri. Jadi kalau infeksi virus itu bisa bikin nyeri otot, pegel-pegel, badannya nggak enak. Nah, mereka akhirnya kerokan kan gitu. Itu sebenarnya kalau kerokan itu hanya untuk istilahnya membuka jalur vasodilatasi sebenarnya, tapi nggak disarankan ya, ini nggak disarankan gitu. Tapi kalau greges itu ada bahasa medis, tapi bukan karena masuk angin, tetap kalau di dia medis namanya ada satu infeksi penyebabnya ya bakteri, virus gitu ya, jamur juga bisa gitu. Banyak penyebabnya. Ada kuman patogennya lah, ada kuman jahatnya istilahnya. Bukan karena angin masuk ke dalam tubuh. Enggak. Lagian tuh apa gabut banget tuh angin masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi sekarang kalau ditanya gimana kabarku? Gimana kabarmu? Lagi malise nih. Apa tuh malise? Kata dokter Anissa itu sama aja greges gitu ya. Tapi greges sama meriang itu sama nggak sih atau beda? Kalau meriang mungkin kalau kita namanya sudah demam, tapi demamnya masih sufebris. Jadi demamnya hanya meningkat sedikit. Kan normal sampai 37 suhu. Nah, dia mungkin hanya 37,5, 37,8. Jadi udah mungkin istilah bahasa Jawanya juga ya ngelemeng badannya. Kita belajar banyak bahasa Jerman ya. Oke. Tapi kalau bahasa medisnya demam sufebris, ya. demam tapi masih naik sedikit. Ya. Tapi sudah reaksi tubuhnya. Jadi reaksi tubuh buat ada kuman, ada infeksi, dan termostat tubuhnya naik. Oke. Hari ini kita dapat istilah baru ya. Ada malise ya. Malise. Aduh gimana? Aduh badan aku kayaknya lagi malise nih. Gitu karena ya. lagi demam sufebris. Iya demam sufebris, kayak bahasamu begitu amat ya diajarin dokter Anissa gitu. Oke dok, yang terakhir ya, minum jus buah itu sehat. Ya namanya buah itu pasti sehat, rata-rata nggak berlebihan juga ya, karena juga takutnya gula darahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau jus, nah ini kan yang jadi permasalahannya itu bukan buahnya lagi tuh, jusnya gitu. Karena orang kepikiran, udahlah makan real fruitnya aja langsung. Di jus lebih enak tahu ya, kalau ditambahin gula, kalau tambahin kental manis dan lain sebagainya. Gimana sih dok? Ya, kalau terlalu banyak tambahannya ya jadi nggak sehat ya, karena kan tambahannya ada gulanya, belum mungkin susu ya, susunya juga susu yang tinggi lemak kebiasaan kan, atau kadar gulanya tuh kadang ada yang maunya gulanya tinggi, dan belum lagi pengolahannya juga sih, pengolahan dari jus kan juga sekarang ini kalau terlalu banyak campurannya, akhirnya kan kadar seratnya jadi kan banyak yang kebuang gitu, terus kadar elektrolitnya.
Ada sekarang pengolahannya yang bukan jus ya, lebih ke arah yang cold press yang lebih. Jadi kayak kalau jus kan benar-benar sampai ini banget ya, sampai cair banget gitu dan terlalu banyak tambahan. Tapi pada intinya sebenarnya buah sih sehat. Asal jangan dicampur-campur gitu. Ya kadang-kadang untuk nambah rasa mungkin supaya kadang dokter ya sudah lebih baik penyediaannya kita modifikasi deh tapi bisa masuk gitu. Ada yang buahnya langsung mungkin dia nggak mau, nggak doyan, tapi kalau di jus masih mau. Paling kita batasin aja. Kalau bisa jangan campur gula atau sedikit aja. Kalau susu ya mungkin kalau usianya sudah 40 ke atas, 30 atas ya pakai susunya yang non fat, rendah lemak gitu kalau ya. ada campuran. Intinya buah itu tetap sehat asal nggak ditambahin beragam yang tadi ya, dan pengolahannya nggak berlebihan. Nah itu dia ya. Oke, terima kasih Dokter Anissa sudah terjawab mitos faktanya. Ini kayaknya menarik banget hari ini kita dapat istilah baru ya. Terima kasih Dok, nanti kita lanjut lagi ngomongin perut buncit ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenali bahaya perut buncit. Nah, kalau Anda ngerasa perut Anda sedikit offside, ya udah ya, jangan kemana-mana. Pokoknya nanti sampai jam 11 tetap tongkrongin di ITV untuk mengetahui bahayanya apa dan cara mengatasinya gimana. Kalau sampai sekarang Anda udah desperado ya, kayak aduh ini perutnya offside terus nih, gimana caranya, udah olahraga sepeda setiap hari tapi masih perut buncit. Aduh, pokoknya harus tahu caranya hari ini ya, tonton sampai habis. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke Dok, kita lanjut lagi. Perut buncit. Sebenarnya terminologi istilah perut buncit ini perut yang seperti apa sih? Maksudnya apakah selalu dari lingkar perut ya Dok ya? Itu atau gimana sih? Oke. Jadi ini juga ada istilahnya nih. Oh, ada istilahnya. Apa Dok? Jadi abdominal obesity. Jadi abdominal obesity. Obesitas tapi masih di perut. Abdominal obesity. Kita juga ada standarnya. Jadi standarnya dari lingkar pinggang. Lingkar pinggang untuk orang Asia, kalau laki-laki lebih dari 102 senti. 102 senti? Ya, kalau perempuan lebih dari 88 senti, 88 cm. Itu dianggap sudah abdominal obesity. Ya, jadi BMI-nya mungkin saja belum sampai yang obesitas di atas 30. Tapi lingkar pinggangnya sudah masuk ke abdominal obesity. Gitu. Ini tuh masuk ke dalam penyakit yang namanya, bukan penyakit ya, tapi sindrom metabolik. Jadi belum sampai jadi penyakit, tapi ditakutkan akan menjadi banyak penyakit. Hanya gara-gara satu tumpukan lemak. Gitu. Jadi ini kan tumpukan lemaknya itu masih terbatas di perut. Terbatas di perutnya, tapi memang di otot perut sama di liver, di hati. Ya, jadi metabolisme lemak itu memang banyak di hati, di liver. Ya, jadi kalau kita berlebihan konsumsi, nah lemak di sini terutama namanya trigliserid. Ya, ini berbeda kan. Ada namanya lemak atau si trigliserid, ada namanya si kolesterol yang LDL. Oh iya, gitu. Iya. Nah kalau lemak atau trigliserid ini dia lebih banyak dari tepung terigu. Setiap hari kita tuh makan tuh Dok. Tepung terigu. Karena dia akan menyumbang energi atau kalori. Gitu kan kita karbohidrat ya, jadi lebih ke arah karbohidrat. Sebenarnya sih karbohidrat itu sebenarnya untuk energi kita. Tapi kan memang kita butuh karbo ya Dok ya? Betul, tapi orang-orang tersebut itu asupannya berlebihan. Nah, asupannya berlebihan, aktivitasnya kurang, jadinya numpuk. Awalnya numpuknya di situ, numpuknya di perutnya dulu, numpuknya di livernya dulu. Nanti kalau udah kelebihan, akhirnya sama si liver dipindahin. Jadi numpuk di otot tangan, kaki, gemuk-gemuk tuh udah mulai kan semua, nggak cuma di perut jadinya kan, gemuk semuanya. Nah yang paling ditakutin kalau penumpukan lemaknya itu di liver dan dalam jumlah banyak sampai ketutup. Iya, namanya sakit perlemakan hati. Gitu, dan lama-lama akhirnya livernya yang menciut, lemaknya yang banyak.
gitu. Nah, kedua kalau lemaknya ada di permukaan otot jantung juga. Itu yang ditakutin. Nah, tumpukan-tumpukan lemak itu akan menyebabkan gangguan mekanisme insulin. Ya, insulin atau gula darah. Gitu. Jadi kan harusnya kalau kita makan, apa yang kita makan yang mengandung gula atau karbohidrat dari darah akan dipindahin kan ke otot jantung, ke otak, ke usus. Jadinya kan kalau ke otak kan bisa kerja, jadi fokus, konsentrasi. Ya, ke otot jantung punya tenaga, ke perut juga kan untuk metabolisme tubuh. Nah, kalau dia ketutupan lemak, kebanyakan lemak, kerja si insulinnya jadi lambat. Lama-lama tubuh tuh ngerasa kok saya belum dapat asupan, padahal di darah udah banyak, udah tinggi. Nah, ujung-ujungnya kita makan lagi. Nah, akhirnya jadinya namanya diabetes. Gitu. Jadi konsekuensi yang paling ditakutin kalau tumpukan lemaknya ini berlebihan bisa memicu satu diabetes. Kedua yaitu tadi perlemakan hati itu juga bahaya. Bisa menyebabkan sampai ke tumor hati itu pun bisa. Kalau berlebihan ya. Terus belum kalau tumpukan lemaknya itu ada di pembuluh darah, akhirnya kalau ke pembuluh darah yang kecil kayak pembuluh darah jantung, ya bisa menyebabkan penyakit jantung koroner gitu. Itu yang mau kita cegah. Dan itu juga bisa menyebabkan timbunan lemaknya itu juga bisa memicu hipertensi. Aduh. Gitu. Yang ditakutkan dari sindrom metabolik tadi cuma berawal dari lingkar pinggangnya. Nah, ditambah kok tiba-tiba gulanya agak tinggi, kok tahu-tahu tensinya juga udah mulai agak tinggi. Nah, ujung-ujungnya seperti hipertensi. Jadi kalau hipertensi kan 140/90. Nah, ini dia sudah mulai tensinya 130/80. Gitu. Nah, gula kalau tinggi, gula darah puasa 126. Nah, dia udah mulai nih 110, 120. Padahal misalnya dia bilang, oh aku makannya kok nggak terlalu banyak loh gitu, tapi kok gulanya tinggi. Gitu. Karena metabolisme di tubuhnya tuh udah mulai terganggu. Yang ditakutkan adalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Padahal mungkin makannya obesnya dari umur 30-an kan. Nah, harapan hidup kan masih lebih dari umur 60 tahun. Bahkan sekarang kan ada yang umur 70-80 masih hidup kan, masih sehat. Gitu. Itu yang kita coba cegah jangan sampai. Nah, mulai dari yang itu obesitas di perut. Abdominal obesitas atau perut buncit. Nah, ini itu saya benar-benar nyimak dokter Anissa tadi ya, karena itu ilmu semua ya, dan kayak kayak tertampar-tampar nih, karena itu kayak kebiasaan kita orang Indonesia dong, maksudnya kayak makan tepung-tepungan itu kan terigu. Hampir setiap hari terigu dan nasi putih campur mie. Nah itu kebiasaan, itu hal-hal yang kayak menurut kita kayak simple tapi akhirnya bisa berdampak. Maksudnya bisa berapa lama sih dok habit itu dilakukan sehingga akhirnya berdampak gitu? Nah, memang beberapa faktor sih. Satu terutama sih faktor genetik. Itu yang paling ditakutkan. Dia memang udah ada genetik. Misalnya keluarganya memang sudah ada yang diabetes, orang tuanya ada yang pernah sakit jantung, darah tinggi, ada sakit gula, ada kelainan kolesterol juga, pengolahan lemak ya, lemak sama kolesterol, dia bakal bisa lebih cepat. Gitu. Nah, diharapkan jadi pola hidupnya ya pola hidup yang seimbang antara kalori yang masuk sama yang keluar. Diharapkannya itu seimbang. Oke lah kita makan, dan makannya juga kalau bisa ya jangan karbohidrat semua gitu. Ya tetap seperti dulu 4 sehat 5 sempurna gitu kan, tapi yang sesuai dengan umur. Gitu. Misalnya karbohidratnya 50%, ada protein. Kalau bisa proteinnya yang aman, yang ada omega 3, apa sih, ikan gitu. Ya, jadi lemaknya juga jangan lemak-lemak yang saturasi, lemak-lemak yang dari olahan ya. Kayak mungkin apa ya, sosis seperti itu. Terus jangan semua makanan dipakein tepung. Ya kan semuanya pakai tepung. Itu goreng lagi ya. Goreng, ditepung, digoreng kayak gitu. Jadi benar-benar gaya hidup sehat sih. Gaya hidup sehat. Dan gerak. Gerak, yang penting gerak dulu ya. Duh, hari ini tuh kayak ngomongin diri sendiri dong. Semoga ini menjadi inspirasi juga untuk orang-orang lain dalam tambah sehat dan nggak buncit. Nanti kita lanjut lagi ngobrol di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar perut buncit, Bapak Ibu sekalian. Ya kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh lo tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, kalau kita ngomongin seputar perut buncit ya dok ya, sebenarnya kan tadi udah dibahas ada masalah genetiknya dan lain sebagainya gitu ya. Kan selama ini tuh kayak kalau aku pernah baca dok ya, kasus obesitas itu terus meningkat setiap tahunnya gitu ya, bahkan bisa berkali-kali lipat. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, orang makan karbo over lah. Karena kan kita nggak mungkin ya dok, kayak aku makan nih sepiring ini karbonya berapa gram ya gitu, kayak kita bukan gizi klinik gitu ya. Tapi berapa lama sih maksudnya bisa habit yang ada itu bisa membuat benar-benar orang itu bisa buncit? Karena gini dok, ini nggak ngerti ya, ini urusannya dengan sistem metabolisme seseorang atau sistem pencernaan gitu ya. Dimana kayak ada orang yang makannya banyak banget, nggak buncit-buncit. Ada yang makan angin doang istilahnya, ngegelembung gitu. Itu gimana sih dok? Maksudnya itu hubungannya dengan apa? Kadang-kadang kita agak iri ya dengan orang-orang gitu. Itu gimana sih dok? Jadi memang tadi ya kan ada faktor genetik, ada faktor genetik sama aktivitas fisik sih sebenarnya. Oh iya. Nah kalau faktor genetik memang ada beberapa orang yang metabolisme lipidnya, metabolisme lemak maupun metabolisme tubuhnya itu lambat. Ya, ada yang metabolisme lipidnya itu berlebihan. Jadi ada penyakit namanya hipertrigliserid primer. Tanpa dia makan banyak pun kadar trigliseridnya itu tinggi. Bahkan bisa sampai 800, 900 sampai 1000 pun ada. Ya, mereka beresiko penyakit jantung koroner gitu. Ya, itu yang faktor genetik istilahnya. Ada juga yang metabolismenya itu terlalu tinggi. Misalnya pasien yang kadar hormon tiroidnya ketinggian. Ya, atau metabolisme tubuhnya terlalu lambat yang kadar hormon tiroidnya malah kurang. Itu ada. Itu yang di luar istilahnya ada faktor-faktor khusus lah di tubuhnya dia ya, genetik. Tapi kalau yang normalnya yang membedakan itu aktivitas fisik gitu. Mungkin dia makannya kalorinya sama-sama 2000 kalori. Tapi dia bisa ngebuang kalori dalam seminggu, mungkin dia exercise 4 kali sampai 5 kali dan setiap exercise dia bisa ngebuang kalori. Gitu. Jadi istilahnya seimbang apa yang dia butuhkan sama yang dia keluarin. Jadi yang dia simpen pun simpanannya hanya di otot tapi jadi tenaga istilahnya, jadi energi. Nah, atau pekerjaannya mungkin juga kan aktivitasnya ada yang aktivitasnya sedang, aktivitasnya berat. Ya kayak berpikir itu agak berat, lebih berat juga kan. Atau yang benar-benar total aktivitasnya otot, tenaga itu kan juga pengeluarannya banyak. Gitu. Jadi antara sebenarnya keseimbangan sih antara yang masuk sama yang keluar. Nah, sedangkan faktor-faktor lain baru tuh ngikut tuh genetiknya dia, apakah dia ada penyakit lain, ada bawaan lain, itu baru yang akhirnya membedakan gitu. Ya kadang-kadang gini dok, ya ini relate ya, maksudnya ini kadang-kadang tuh jadiin meme di media sosial juga, maksudnya kayak orang nih ya, orang yang kerja di kantoran, yang duduk aja di ruangan ber-AC, dingin, enak gak kepanasan, makan sedikit aja, itu pada gembul-gembul perutnya. Tapi kalau ngeliat seniman bangunan ya, yang wah makannya segunung gitu ya, tapi kok pada keker-keker gitu ya, nggak ada yang buncit gitu. Itu berarti apa yang masuk dan keluar seimbang ya, atau gimana tuh? Yang tadi saya bilang kan dari BMI-nya dia, dari ini kan kita bisa ngitung nih kalorinya. Nah setelah hitung kalori kan saya bilang tadi kita masukin dia ke aktivitasnya apa. Nah, kalau dia aktivitasnya berat, memang ada tambahan kebutuhan 10% dari hitung kalori dasarnya dia. Kalau dia aktivitasnya berat, kalau aktivitasnya sedang mungkin hanya 5%. Kalau orang tua yang aktivitasnya mungkin hanya ringan, bahkan malah kita kurangin 5% gitu. Jadi ngejawabnya itu karena dianggap itu adalah pekerjaan dengan aktivitas berat. Jadi dia kelebihan 10% masih dianggap memang kebutuhannya dia. Gitu. Nah sedangkan yang mungkin yang kantoran aktivitasnya kan sedang, nggak butuh tambahan 10%, tapi dia nambah, ya itu yang numpuk akhirnya. Nah itu ya, karena ya geraknya juga kurang ya, mobilitasnya juga kurang gitu ya. Itu juga pengaruh ya dok. Misalnya selama ini juga kan kita kenal dengan istilah kayak hidup sedenter gitu, itu juga pengaruh ya dok ya? Iya, jadi itu hidup dengan aktivitas fisik yang kurang
ya, yang harusnya memang kalau idealnya ini Idealnya ini walaupun idealnya. saya pribadi pun juga nggak ideal ya. Jadi dalam seminggu itu kita harus bisa 150 sampai 300 menit membakar kalori atau beraktivitas dengan intensitas sedang. Intensitas sedang itu maksudnya pada saat kita olahraga kita hanya bisa mengucapkan kata, nggak bisa kalimat lengkap. Ya, mungkin seperti mungkin kayak lagi aerobik gitu ya, atau olahraga penguatan otot, mungkin seperti kayak yoga, pilates atau body gym ya, mungkin kayak gitu. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kayaknya Nah, atlet kan kita lihat ya, atlet kan asupannya juga makan ya. Tapi walaupun atlet tuh dibatasin ya, mereka lebih banyak protein. Tapi kan atlet itu aktivitas olahraganya kan termasuk yang berat. Ya kalau untuk aktivitas berat hanya 75 sampai 150 menit dalam seminggu. Ya, tapi aktivitas olahraga berat ya kayak main futsal mungkin ya, main basket gitu, yang main tenis itu ya boleh seminggu mungkin 2 kali tapi langsung tenis gitu. Cuma tidak disarankan kalau ada penyakit penyerta, hipertensi atau usia udah di atas 40. Kalau masih muda, misalnya seharian kerja, minggunya mau main tenis langsung yang berat gitu. Dia nggak bisa olahraga yang ini kan, maunya langsung yang berat. Boleh, nanti kalorinya kan tetap keluar. Nah itu dia ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari, sebentar, nah dari Pak Joni ya, Pak Joni. Dok, kan katanya lingkar perut pria maksimal 90 cm. Oh, ini yang gimana? Obesitas atau overweight ya? Apa itu berlaku ke semua pria dengan berbagai tinggi badan atau gimana? Terus selain olahraga, cara efektif untuk kurangi buncit apa ya? Terima kasih. Langsung to the point nih kayaknya Pak Joni ya. Oh, 90 cm itu beda-beda nggak sih Dok? Atau gimana sih ukurannya? Ya, jadi antara ukuran orang Asia, terus orang Amerika, sama dari guideline beberapa. Ya, jadi kalau dari WHO dia untuk guideline yang untuk orang istilahnya Amerika ya Western, Eropa itu 90 udah dianggap obesitas abdominal obesitas atau ini ya dari lingkar perutnya. Tapi kalau orang Asia masih dimaklumi 102 cm. Ya, ini dari berapa guideline tentang metabolisme gitu seperti itu. Tapi kalau tergantung tinggi badan sih sebenarnya ya, tergantung posturnya ya. Ini kan ngambilnya mungkin postur orang Asia kebanyakan yang nggak terlalu tinggi dan badannya nggak terlalu besar. Tapi kalau bapaknya memang tinggi 180 mungkin bisa pakai yang seperti itu. Terus mencegah tadi kenapa perut buncit ya satu sih memang tetap semuanya adalah apa yang kita makan sih. Apa yang kita makan proporsional. Kalau bisa karbohidrat jangan lebih dari 50%, setengahnya bisa ditambah nantinya protein. Nah, lemak itu dibatasi memang sekitar 5 sampai 10%. Dan disarankan lemaknya tuh lemak yang baik. Itu lemak yang ngandung omega 3. Namanya ikan. Tapi nggak semua orang ya seneng kan ikan. Tapi kalau mau hidup sehat ya harusnya makannya seperti itu. Ikan yang enak juga banyak. Ya, gitu ya. Oke ya. Nah, terus cukupan serat juga. Dan tadi harus gerak Pak, harus olahraga. Nah itu mungkin melanjutkan pertanyaan Pak Joni ya. Gerak yang dimaksud ini gitu ya. Yang seperti apa Dok? Maksudnya yang 150 menit sampai 300 itu kan banyak orang kayak, Dok saya itu ibu rumah tangga. Aduh nggak ada waktu Dok buat olahraga. Pagi aja subuh udah bangun, siapin bekal anak, bekal suami, ngunci baju, ngapel, segala macam. Nggak ada waktu Dok. Itu nggak sih kalau nyapu, ngepel, nyuci, apalah segala macam, angkat galon, masang, angkat gas gitu. Nah segala macam kan itu berkeringat juga Dok. Itu bisa ngaruh nggak sih atau gimana sih Dok? Ya. Itu termasuk aktivitas fisik sih. Itu termasuk aktivitas fisik dia sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi kalau dinilai aktivitas fisiknya ya terus memang ada kalori yang dibuang ya berarti kan tetap ada gitu. Cuma kalau dibilang itu olahraga ya nggak bisa. Karena kan tetap olahraga itu adalah pendinginan, pemanasan dan ada gerakan dan gerakannya tidak berlebihan. Karena kalau kerja misalnya angkat galon, resiko cederanya, belum nanti resiko pegel-pegelnya, belum juga kan gerakannya, posisinya tidak sesehat olahraga. Jadi itu dianggap sebagai aktivitas fisiknya dia.
Bahwa dia ada aktivitas fisik, nanti tinggal disesuaikan untuk yang olahraganya. Tapi kalau itu dianggap olahraga ya enggak ya. Karena kalau olahraga tetap memperhitungkan keamanannya, aktor manfaatnya gitu. Kalau bekerja kan ya ada risiko. Ibu rumah tangga kan ada risikonya ya nyeri-nyeri pegel-pegel punggungnya. Suaminya pulang suruh mijetin lagi ya. Gitu. Karena dia tidak bisa mengukur kan. Tapi kalau disebut berarti dia memang aktivitas, hitungannya aktivitas sedang. Jadi nanti kita bisa mengukur kalorinya dari situ. Oh ibu ini mungkin semua dikerjain sendiri sama dia. Berarti aktivitasnya mungkin ke arah sedang. Ada yang ibu rumah tangga tapi ada asistennya. Gitu. Nah, itu aktivitas ringan. Berarti kebutuhan kalorinya berarti lebih rendah dari si ibu ini. Gitu. Jadi kita bisa ngitung kalorinya, bisa mengira-ngira. Nah untuk mencegah supaya tetap dia harus olahraga. Gitu. Ya. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan Pak Joni tadi ya. Dan kalau ada undang-undang yang lain boleh tanya-tanya lagi. Tapi waktu udah habis ya. Oke, terima kasih ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir untuk ngatasinnya seperti apa. Karena banyak yang quote-unquote cara instan ngilangin perut buncit. Nah ini aman atau enggak nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Dok, itu kalau baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar perut buncit bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ini kan, oke, tadi kita udah bahas lah ya seputar perut buncit. Sekarang itu cara yang paling efektif itu seperti apa gitu? Karena gini, banyak orang yang desperate, yang putus asa sama namanya perut buncit. Apalagi kaum hawa gitu ya kayak, dok, aku tuh insecure banget sama perut aku gitu ya. Ya nggak hanya kaum hawa sih, kaum Adam juga termasuk saya ya dan teman-teman mungkin gitu. Itu kayak kita udah coba olahraga. Bahkan ada tuh dok sampai yang dia olahraganya tuh fokus di satu gerakan itu. Kayak sit up gitu ya. Itu kayak bener-benernya kayak usus di bagian perut aja gitu. Supaya si perutnya ini kempes gitu. Nah kan kalau untuk oke lah perubahan pola hidup, makannya diatur ini segala macam dibantu. Tapi kan banyak orang kayak aduh dok itu takes time juga ya gitu. Ada yang efektif gak sih dok? Mungkin selama ini kayak ada yang sorry ya mesti ada yang disedot lemaknya dan lain sebagainya. Itu kan prosedur-prosedur yang kayak banyak orang lakukan gitu dok. Itu gimana tuh dok? Sebenarnya sih kita tetap harapannya gaya hidupnya sih yang berubah. Karena kalau yang instan tapi gaya hidupnya nggak berubah, kambuh lagi nanti. Oh gitu ya, bisa balik lagi ya? Tapi kalau misalnya pola hidupnya yang berubah dan itu kan butuh waktu. Saya dengan sendirinya tuh akan terekam di memorinya dia bahwa dia ada perubahan pola hidupnya dia, terus ada perjuangannya dia untuk sampai akhirnya berat badannya ideal. Memang kalau berlebih kita akan minta untuk diturunkan 5-10%. Dan itu memang sih akhirnya komprehensif, nggak cuma hanya satu dokter, tapi dipantau dokter gizi juga, mungkin ada dokter kedokteran olahraga juga, gitu kan untuk memantau olahraganya, dan kita dokter penyakit dalamnya, terus ada pemantauan selama dia makannya ini, kira-kira dengan dietnya ini ada keluhan nggak seperti itu. Memang harus komprehensif dan itu butuh waktu. Tapi dengan butuh waktu, dengan komprehensif, harapannya perilakunya dia berubah. Nah kalau habit ya. Iya, kalau perubahan perilaku, harapannya lagi ya jangka panjang. Betul. Bukan kalau instan. Iya, kalau instan ditakutkan. Nah, kambuh lagi. Jadi cara instan, udah oke nih, yaudah makan banyak lagi deh gitu ya, nggak terkontrol gitu ya dok ya. Gitu. Oke, tapi sebenarnya kayak ada nggak sih dok selama ini kalau kita ngomongin entah itu perut buncit atau orang obesitas atau menurunkan berat badan lah ya, sama seperti kayak orang-orang diet gitu. Ada standar nggak sih kalau mungkin orang diet itu dia standar berapa kilo turunnya dalam let's say kayak seminggu atau sebulan lah gitu. Tapi kalau kayak lingkar perut gitu ya untuk orang dengan perut buncit ada standarnya nggak sih? Maksudnya kayak amannya atau idealnya itu seminggu atau sebulan tuh kurang berapa senti atau nggak ada atau gimana? Maksudnya supaya kita mengukur bahwa apa yang kita lakukan itu udah benar dalam artian gini. Oh saya udah olahraga dok, udah 3 bulan nih berkurang lingkar perutnya 1 senti. Ya elah 3 bulan nih 1 senti gitu. Atau ada standarnya gitu nggak sih dok atau gimana? Harapannya tuh memang 5-10% dulu. Tapi dalam waktu 2 minggu, memang nggak yang harus cepet-cepet gitu. Atau kalau yang obesitas ya, kalau obesitas kita targetin penurunan berat badan sekitar 500 sampai 1 kilo dalam 2 minggu itu.
Kalau untuk yang obesitas terutama kalau obesitasnya udah grade 3 ya, grade 2, grade 3 kan ada obesitas yang berlebihan. Tapi sekitar 5-10% kalau untuk yang baru abdominal obesity. Dan dilihat juga sih faktor laboratoriumnya yang lain. Dilihat seperti juga ya? trigliseridnya, harapannya trigliseridnya turun. Dan dari dokter juga awal-awal kalau dia memang abdominal obesity, trigliserid tinggi, tapi nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, istilahnya nggak ada penyakit jantung, kita nggak langsung kasih obat kok. Tetap dia perubahan pola hidup aja dulu. Selama 1 bulan, nanti dilihat lagi. Kalau nggak berhasil dalam 3 bulan baru kita bantu dengan obat. Nah, tapi harapannya tetap lifestyle-nya dulu. Gitu. Itu obatnya maksudnya untuk apa dulu? Untuk menurunkan lemak. Kecuali yang lemaknya yang tadi ya, yang berlebihan ya, di atas 300 atau begitu datang orangnya nggak terlalu gemuk. Yang saya bilang tadi memang udah penyakit genetik yang trigliseridnya tinggi sekali. Begitu datang orangnya nggak terlalu gemuk, obesitasnya mungkin hanya abdominal obesity yang masih ringan. Tapi kok tiba-tiba trigliseridnya 600, 500, nah, kita udah curiga, oh ini mah kasus lain nih, genetik nih. Oh itu langsung diobati, diturunkan langsung trigliserid. Nah, kalau sifatnya genetik kayak gitu gimana dong? Maksudnya itu jadi lebih berat lagi dong? Ya kalau itu memang akhirnya kita obat dan terapi. Maksud terapi dan gaya hidup. Gak bisa ngandelin gaya lifestyle-nya aja. Tapi lifestyle dan terapi. Karena dia ada faktor yang harus segera diatasi. Nah, karena kalau trigliserid sampai tinggi yang ratusan ya, di atas 300, terutama kalau 500, 600, ditakutkan kan nanti kan dia di metabolisme tuh, di liver, di empedu. Kalau terlalu banyak, terlalu tinggi bisa menyebabkan infeksi radang atau namanya pankreatitis gitu di empedunya. Kantong empedunya saking nggak bisa ngolah, akhirnya meradang di situ. Aduh, gitu, infeksi ya. itu yang kayak gitu. Oke dok, hari ini kita mendapatkan tamparan banyak sekali demi kesehatan ya dok ya, demi kesehatan karena bagaimanapun kalau kita ingin sehat ya harus merubah, yang pertama harus memodifikasi pola hidup kita ya supaya jangka panjang makan sehat, olahraga, tidurnya juga yang cukup, stres manajemennya juga ya dok ya. Itu semuanya berlaku untuk hidup kita kalau memang mau sehat. Harus ada konsistensi. Oke, terima kasih Dokter Anissa sudah berbagi. Semoga ini menjadi ajang kita untuk refleksi diri supaya nggak buncit lagi. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Anissa. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga makan, jaga pola olahraga supaya nggak buncit. Sampai jumpa. Terima kasih dok.